kembali lagi di channel Meridio, belajar dan berbagi. Pernahkah kalian mencari tahu tentang siapa yang mencetuskan konsep kemerdekaan Republik Indonesia? Atau siapa tokoh yang diwasiatkan oleh Soekarno untuk memimpin pergerakan revolusi Indonesia? Simak video ini sampai selesai. Tan Malaka lahir di Suliki, Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni tahun 1897 dengan nama asli Sultan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka. Memulai pendidikannya dengan masuk sekolah kelas 2 di Suliki dari tahun 1903 sampai 1908. Kemudian, guru-gurunya mendorong dan membantu agar ia melanjutkan pendidikannya yang lebih baik lagi. Atas bantuan mereka, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya ke sekolah guru negeri atau sekolah raja. Setelah tamat belajar di sekolah guru pada Oktober tahun 1913, Tan Malaka berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Rijswijk School, yang juga merupakan sekolah guru di Haarlem, Belanda. Selama belajar di Belanda, Tan Malaka sudah mulai belajar politik dan rajin mengikuti ceramah serta diskusi bersama tokoh aktivis sesama pelajar, termasuk pelajar dari Indonesia di Belanda. Pada November tahun 1919, Tan Malaka kembali ke Indonesia setelah ditawarkan menjadi guru untuk anak-anak kuli kontrak di Sumatera Utara. Seiring berjalannya waktu, Tan Malaka melihat betapa kejamnya sistem yang dipraktikkan di perkebunan tersebut. Ia merasa prihatin dengan para kuli kontrak yang merasakan penindasan dan penghisapan terhadap buruh yang seluruhnya adalah orang Indonesia. Tan Malaka menganggap ini adalah salah satu bentuk kapitalisme, yang mana kaum buruh yang bekerja dengan upah tidak sesuai, bahkan tidak dibayar. Setelah memutuskan untuk berhenti menjadi guru di perkebunan tersebut, Tan Malaka kembali menyiapkan diri sepenuhnya untuk terjun ke medan politik dan memutuskan untuk berlayar ke Jawa, yang tepatnya pergi ke Semarang untuk memulai perjuangannya. Cita-cita dan tekad yang sudah lama dipendamnya adalah mendirikan perguruan yang cocok untuk keperluan dan keadaan bangsa pada waktu itu. Sesampainya di Semarang, Tan Malaka kemudian bertemu dengan Semaun dan bertukar pikiran mengenai perguruan yang hendak didirikannya. Beberapa waktu kemudian, Semaun membuat rapat istimewa dengan anggota Serikat Islam atau SI di Semarang dan mengusulkan pendirian sebuah perguruan. Usul ini diterima baik oleh seluruh anggota Serikat Islam dan gedung rapat mereka akan dijadikan sebagai sebuah sekolah. Perlengkapan belajar juga dikumpulkan secara bergotong royong. Sekolah itu resminya bernama Sekolah Rakyat, tetapi masyarakat mengenalnya sebagai Sekolah Tan Malaka, sebagaimana yang dijelaskan dalam autobiografinya yang berjudul Dari Penjara ke Penjara. Tahun 1921 hingga 1922 merupakan permulaan nyata bagi karir politik Tan Malaka setelah mendirikan sekolah rakyat yang pertama di Semarang. Keadaan waktu itu tidak memungkinkannya untuk lebih fokus dalam bidang pendidikan saja, karena kekejaman penjajahan Hindia Belanda semakin menjadi-jadi. Tan Malaka kemudian terseret untuk terjun dalam gerakan buruh. Ia menggantikan posisi Semaun untuk menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia pada Kongres PKI, sekalipun ia sudah menyatakan keberatan pada Desember 1921. Posisi seperti itu dengan sendirinya menyebabkan Tan Malaka menjadi sasaran penangkapan dan penahanan penguasa kolonial. Pada Februari 1922, ketika berada di Bandung untuk memeriksa gedung sekolah rakyat kedua, kegiatan dan gerak-geriknya dengan ketat dan tajam selalu diikuti polisi rahasia Belanda, hingga akhirnya Tan Malaka ditangkap dan ditahan. Ia dibuang keluar Indonesia atau tepatnya di Pulau Timor pada tanggal 2 Maret tahun 1922 oleh putusan pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu itu,
Tan Malaka menulis sebuah brosur pembelaannya yang berjudul "Tunduk kepada Kekuasaan Tetapi Tidak Tunduk kepada Kebenaran". Setelah pembuangan itu, dimulailah perjuangan Tan Malaka di gelanggang internasional. Pada April 1925, Tan Malaka menulis buku Menuju Republik Indonesia, jauh sebelum Soekarno merumuskan proklamasi dan Pancasila. Buku aslinya ditulis dalam bahasa Belanda karena memang ditunjukkan kepada kaum terpelajar Indonesia yang akan menjadi calon pemimpin politik nasional masa mendatang. Tahun 1927, Tan Malaka memproklamasikan pendirian Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok. Partai ini bergerak secara diam-diam sebagai sarana perjuangan pendirian Republik Indonesia. Pada tahun 1932, Tan Malaka berhasil masuk Hong Kong dengan nama Ong Song Lee. Namun, tertangkap oleh polisi rahasia Inggris dan ditahan dalam penjara Hong Kong. Tan Malaka kemudian mendapat keputusan dikeluarkan ke Shanghai. Kemudian, pada tahun 1936, ia mendirikan sekolah yang bernama School for Foreign Language di Cina. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Sultan Syahrir mencari Tan Malaka karena dianggap sebagai tokoh yang paling layak membacakan teks proklamasi. Tapi, upaya Syahrir gagal karena Tan Malaka merasa tidak siap untuk membacakan teks proklamasi. Yang sangat disayangkan adalah ketika proklamasi dikumandangkan, tidak ada sosok Tan Malaka di sana sebagai konseptor pertama Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tahun 1948, Tan Malaka mendirikan Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak. Pada tahun 1976, Sayuti Melik mengatakan bahwa Soekarno berpesan kepada Tan Malaka untuk melanjutkan perjuangannya jika terjadi sesuatu dengan dirinya dan Hatta. Namun, amanah Soekarno ditanggapi dengan biasa oleh Tan Malaka yang ia tulis dalam memoarnya Dari Penjara ke Penjara. Tan hanya menjelaskan bahwa ia cukup senang bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, republik yang sudah lama diidamkannya. Tan Malaka tewas ditembak oleh pasukan militer Indonesia tanpa pengadilan di Kediri pada 21 Februari tahun 1949 atas perintah petinggi militer Jawa Timur. Ia dibunuh karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah yang bersikap moderat dan penuh kompromi terhadap Belanda. Hingga saat ini, Tan Malaka dianggap sebagai orang yang pertama kali berjuang menentang kolonialisme di Hindia Belanda, bahkan jauh sebelum Soekarno dan Hatta. Beliau juga menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia dalam bukunya yang berjudul Nar de Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1925. Buku inilah yang menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir dan kawan-kawan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.